Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial cara pemasangan game booster di handphone kita dan pengaturannya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu game booster itu aplikasi tambahan yang dirancang khusus untuk meningkatkan performa handphone kita. Nah, untuk nama aplikasi yang kita install yaitu iGamer. Untuk pembuatnya yaitu ini ya teman-teman, LLC. Nah, jadi teman-teman bisa juga download melalui Play Store untuk versi standarnya. Sebelumnya saya mencoba versi standarnya, jadi teman-teman bisa tonton ya sampai habis. Kalau bisa ya jangan di skip ya, karena video ini sebentar. Nah, di sini ada dua file yang harus diinstal. Yang pertama yaitu ini teman-teman, XAPK installer. Nah, apa itu XAPK teman-teman? Nah, ini saya sudah siapkan keterangannya. Jadi XAPK ini kalau boleh saya samakan, maka sama dengan ekstensi zip atau RAR. Nah, XAPK ini juga sama. File ini sebenarnya adalah file kompres dari beberapa file. Isinya adalah file APK dan file OBB dan beberapa file lainnya ya teman-teman. Oke, kita tutup. Nah, yang kedua kita install iGamer Gaming Booster ini ya teman-teman. Oke, kita klik teman-teman. Kemudian kita buka, izinkan ya teman-teman. Nah, otomatis file-file yang ada di handphone kita kedeteksi otomatis ya di XAPK ini. Jika belum, teman-teman bisa klik yang opsi lainnya, kemudian scan SD card ini ya. Oke, kemudian kita install. Setelan teman-teman, yang tutup, kemudian kita install. Ini logonya masih logo lama ya teman-teman. Kita buka, kita fullkan ya, kita lanjutkan terus. Nah, ini tampilan di sini. Kita masuk ke pengaturan global juga teman-teman. Kita aktifkan. Nah, ini saya biarkan saja. Yang kedua, network priority juga saya biarkan. Ini yang berhubungan dengan VPN ya teman-teman. Jadi ini saya biarkan aja deh. Kemudian, nah ini disable auto brightness. Misalnya teman-teman main game suka berpindah-pindah dari satu titik ke titik lain. Nah, maka ini untuk auto brightness bisa teman-teman hidupkan. Izinkan. Tapi kalau teman-teman diam di satu titik, pencahayaannya tidak berubah-ubah, makanya tidak perlu. Terus yang kedua, equalizer booster ini menurut saya tidak perlu. Ini hanya game-game tertentu ya teman-teman yang equalizer atau booster ini diaktifkan. Nah, yang kedua, showing media volume
terserah teman-teman mau diaktifkan mau tidak, boleh. Ini supaya volume kita bisa diatur ketika main game. Nah ini juga ringtone saya biarkan, tidak begitu perlu. Nah di sini fitur andalannya teman-teman, ini bisa ngeblok semua aplikasi notifikasi ketika kita main game. Ada memang beberapa pengguna dari kita ketika main game itu pengennya jangan diganggu, apalagi ketika main Mobile Legends atau PUBG, kadang merasa terganggu ya teman-teman, boleh aktifkan. Oke, nah ini kita centang dulu ya teman-teman, bolehkan. Oke. Kemudian ini juga terserah teman-teman, ini saya biarkan. Nah auto reject call juga terserah teman-teman mau di rumah atau tidak. Nah kalau mau hidupkan boleh, izinkan. Nah ini kelebihan aplikasi ini juga teman-teman, bisa blok WhatsApp call. Jadi biasanya suka ada yang iseng-iseng ya teman-teman, ketika main game sengaja temannya miss call dari samping. Nah ini sih jarang kayaknya ini teman-teman, maka biarkan saja. Nah ini clean and boost-nya ini teman-teman klik centang ini, teman-teman boleh aktifkan boleh tidak, tapi kalau saya sih biarin saja ya teman-teman. Nah ini kan otomatis ya akan deteksi apa aja game-game di handphone kita. Nah di sini teman-teman ada pengaturan, sebetulnya kita klik tombol aja di sebelah sini. Nah kita enable setting ya teman-teman. Tadi kan sudah global, setting global kita sudah atur, tapi kalau teman-teman mau setting manual di sini pun boleh. Nah ini kita PUBG juga, coba kita setting juga sama pengaturannya. Nah pengaturan berikutnya di sini ada, jadi kelebihan aplikasi ini teman-teman bisa rekam video juga. Jadi satu aplikasi ini dua fungsi, jadi teman-teman tidak perlu lagi memerlukan aplikasi tambahan, jadi bisa double ya teman-teman. Nah di sini teman-teman juga settingannya cukup lengkap. Ini resolusi harus mengikuti resolusi handphone teman-teman. Misalnya teman-teman resolusi handphonenya 720, maka pakai yang ini. Oke, nah untuk bitrate-nya saran saya sih di 4 atau 6. Nah untuk ini kita turunkan di 4 untuk ininya bitrate-nya. Nah ini naikkan ke 60 supaya lebih halus. Yaitu sih balik lagi ke masing-masing spesifikasi handphone teman-teman ya. Di sini untuk audio mic on, cuma recordnya melalui audio eksternal. Kalau teman-teman mau, sebelumnya saya sudah posting screen recorder yang betul internal audio. Nah untuk yang mono channel kita biarin, yang ini ya pengaturan biasa kita biarin. Kalau ini saya rekomendasi 128 aja. Nah yang ini yang terakhir teman-teman. Nah ini enable ping, jadi berusaha menstabilkan akses internet kita ya ketika main game. Menurut saya ini pengaruh ya teman-teman, maka saya aktifkan ini ya, kita izinkan.
teman-teman jika mau menampilkan FPS ini juga teman-teman boleh kita aktifkan juga. Nah, jadi nanti akan begini tampilannya, teman-teman bisa atur ketika main game posisinya mau sebelah mana, yang penting teman-teman tidak merasa terganggu ya dengan tampilan ini. Kalau saya pribadi yang FPS ini saya matikan, jadi saya hanya perlu ping monitornya ini teman-teman. Ketika jaringan ini berubah warna merah Pak, berarti koneksinya lagi tidak stabil. Oke, kemudian ya itu aja sih teman-teman tutorialnya. Semoga tutorial ini bisa membantu. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, and komen ya teman-teman, supaya channel ini berkembang. Oke, terima kasih, sampai berjumpa lagi di channel ini.